Namaku Sodikin, berusia 23 tahun. Aku seorang kuli bangunan yang tinggal di sebuah desa terpencil yang ada di Kabupaten Bandung. Aku seorang lajang dan anak tertua dari 3 bersaudara. Aku sudah tidak mempunyai ayah dan masih memiliki seorang ibu yang berprofesi sebagai penjahit rumahan. Kedua adikku perempuan dan masih berstatus pelajar. Yang satu kelas 3 SMP dan satunya lagi kelas 5 SD. Keadaan ekonomi keluarga kami mungkin bisa disebut dalam garis kemiskinan, karena penghasilan ibuku yang cuman sebagai seorang tukang jahit tentu saja sangat kesulitan untuk mencukupi kebutuhan dan biaya sekolah kami. Aku seorang tamatan SMA dan sudah bekerja menjadi kuli bangunan sekitar 5 tahun. Aku terpaksa menjalani profesi ini karena tentu saja untuk membantu ekonomi keluarga. Karena di perkampungan sangat susah mencari pekerjaan yang lain dengan penghasilan yang lebih baik. Suatu hari, aku diajak oleh pamanku untuk bekerja ke luar daerah, tepatnya ke daerah Lembang, Bandung. Dia bilang mandornya mendapatkan proyek pembangunan rumah mewah atau villa. Tentu saja tanpa banyak pikir aku langsung mengiyakan ajakan tersebut. Karena kebetulan sudah 1 bulan lebih aku menganggur karena tidak ada panggilan pekerjaan di desa. Dan tentu saja ibu pun memberi izin aku bekerja ikut dengan paman. Singkat waktu, hari keberangkatanku pun tiba. Aku berpamitan kepada ibu dan kedua adikku. Aku berangkat bersama dengan paman menggunakan sepeda motor miliknya. 4 jam perjalanan yang kami tempuh untuk sampai ke tempat tujuan, yaitu Lembang, Bandung. Paman langsung mengajakku ke mes yang sudah disediakan untuk pekerja dari luar daerah. Mes tempat kami tinggal adalah sebuah kontrakan berjajar yang di setiap pintunya terdapat nomor ruangan. Kebetulan aku menempati kamar kontrakan nomor 3. Semuanya ada 5 petak kontrakan dengan ukuran kamar per petak mungkin sekitar 3 kali 4 meter. Walaupun kecil tapi lumayan lah, bisa dapat fasilitas gratis. Keesokan harinya, pukul 6 pagi, kami pun sudah mulai berangkat menuju tempat kami akan mulai bekerja. Lokasinya tidak terlalu jauh dari mes tempat kami tinggal. Setelah sampai di tempat kami akan bekerja dan membangun sebuah villa yang besar, aku dan paman bersama rekan-rekan lain yang juga ikut bekerja menyempatkan bercengkrama dan saling memperkenalkan diri sambil menyantap gorengan dan kopi sebagai sarapan. Tidak lama, pekerjaan kami pun dimulai. Aku diberi tugas oleh sang mandor untuk membersihkan lahan yang akan kami buat pondasi. Karena banyak pohon-pohon kecil dan semak-semak yang harus segera disingkirkan. Aku pun bekerja dengan sungguh-sungguh, membabat dan membersihkan semak-semak yang ada, hingga pandanganku tertuju pada sebuah batu yang sangat mirip dengan batu nisan zaman dulu. Karena batu itu tegak berdiri, tertancap ke tanah, aku pun langsung bergegas bertanya kepada mandorku, "Pak, kayaknya ini seperti batu nisan, Pak. Harus digimanain ya, Pak?" Mandorku pun terlihat sedikit kesal dan berkata, "Ya elah, ribet amat. Gitu aja bingung, batu biasa itu. Kamu cabut terus buang, susah amat." Aku pun langsung bergegas kembali ke tempat batu itu, karena aku tidak mau di hari pertama bekerja langsung kena marah sang mandor. Walaupun aku masih yakin kalau itu adalah sebuah batu nisan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dan harus mengikuti perintah sang mandor. Dengan sedikit rasa takut, aku pun mencabut batu itu dengan sekuat tenaga dan memikulnya ke pundakku. Aku pun bergegas membuang batu itu ke tepian lokasi pembangunan dan melanjutkan pekerjaanku lagi.
Tak terasa waktu pun berlalu. Kumandang azan asar pun terdengar dari kejauhan, bertanda kalau waktunya pulang tinggal sebentar lagi. Aku pun mempercepat pekerjaanku, kemudian melanjutkan beres-beres peralatan kerja untuk dirapihkan dan disimpan ke tempatnya. Waktu bekerja pun telah berakhir. Kami semua sudah membereskan peralatan ke tempat penyimpanan. Aku dan paman pun langsung pulang kembali ke mes tempat kami menginap. Waktu malam pun tiba. Tidak seperti biasanya, badanku terasa sangat lelah dan pundakku pun serasa berat. Aku serasa tidak ingin melakukan aktivitas apa-apa lagi selain membaringkan tubuhku untuk beristirahat. Aku pun tertidur dengan lelap di malam itu. Pagi pun menjelang. Aku terbangun dengan keadaan yang kurang baik karena kepalaku sedikit pusing dan pundakku pun serasa berat seakan memikul beban yang membuatku sungguh sangat tidak nyaman. Aku tentunya menyembunyikan keadaanku ini kepada paman karena aku baru 1 hari bekerja. Aku harus kuat dan memaksakan diriku untuk bekerja di hari ini. Singkat cerita, aku pun bekerja seperti biasanya. Tapi untuk hari ini, aku terasa sangat kelelahan. Walaupun waktu baru menunjukkan pukul 11 siang. Badanku terasa sangat berat, khususnya di pundak. Aku serasa memikul beban yang terasa berat di pundakku. Aku terus memaksakan diri untuk tetap terus bekerja. Hingga akhirnya aku pun tidak sanggup lagi berdiri menopang tubuh ini. Aku tergeletak dan kesadaranku pun hilang. Sayup-sayup suara paman terdengar memanggil-manggil namaku. Kin, 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 sadar Kin. Mataku pun sedikit-sedikit mulai terbuka. Kesadaranku pun mulai terkumpul kembali. Aku tidak tahu berapa lama aku tak sadarkan diri. Yang aku tahu, hanya saat ini aku sedang ditemani paman di bangku sebuah warung tempat kami biasa berkumpul jika sedang beristirahat. Syukurlah Kin, kamu sudah sadar. Kamu kenapa Kin? Kamu sakit? Kalau sakit, kenapa gak bilang? Gak usah maksain jadinya kayak gini kan? Aku pun berkata jujur kepada paman kalau badanku terasa sangat berat, seakan-akan aku sedang memangku sesuatu yang berat di pundakku. Pamanku pun terdiam sejenak, seperti sedang memikirkan sesuatu. Tidak lama kemudian, paman pun mulai menyuruhku untuk bersiap-siap, karena tak terasa sebentar lagi waktunya untuk pulang. Seperti biasa, aku pun bareng pulang ke mes dengan paman. Aku pun disuruh paman untuk langsung beristirahat dan diberi sebungkus nasi padang yang dia beli saat tadi di perjalanan pulang. Aku pun mengiyakan perkataan pamanku dan langsung masuk ke kamar kontrakan. Walaupun nafsu makanku sedang hilang, tapi aku memaksakan diri untuk memakan nasi bungkus yang diberikan oleh paman. Karena pikiranku, aku butuh tenaga dari makanan untuk tetap memelihara kesadaranku yang tadi siang sempat hilang. Singkat waktu, malam pun tiba. Aku yang sedari tadi berbaring di kasur sambil memejamkan mata, tak kunjung tertidur juga. Tak terasa jam di HP-ku sudah menunjukkan jam 1 malam. Sampai saat itu tubuhku masih terasa belum membaik juga. Ketika aku berdiri, pundakku terasa berat. Ketika aku berbaring, dadaku terasa sesak, seakan ada beban yang menindih di atas dada ketika aku sedang berbaring. Aku pun mulai gelisah, pikiranku mulai tak karuan, keringat dingin pun mulai membasahi seluruh tubuhku. Aku mulai mendengar suara-suara tidak jelas dan dari mana asalnya. Aku mulai merasa ada hal yang tidak beres sedang menimpaku. Aku pun langsung bergegas keluar menuju kamar mandi yang ada di luar yang tidak jauh dari kamarku. Aku mulai membasuh muka dan mengguyur kepalaku dengan air yang dingin.
untuk setidaknya menenangkan pikiranku. Dan itu ternyata berhasil. Tubuhku mulai terasa enak kembali. Pundakku pun sudah terasa ringan. Aku pun sedikit lega dengan keadaan tersebut. Setelah merasa cukup menenangkan diri, aku pun beranjak dari kamar mandi dan mulai berjalan menuju ke kamar kontrakanku lagi. Tapi dari kejauhan, aku melihat seperti ada sosok wanita berbaju putih yang masuk ke dalam kamar kontrakanku. Walaupun terlihat aneh dengan situasi itu, aku pun mempercepat jalanku. Aku ingin segera memastikan apakah yang tadi aku lihat itu benar, dan siapakah wanita itu. Setelah sampai di depan pintu, aku pun perlahan mulai membuka pintu kontrakanku itu. Dan ternyata di kamar kontrakanku itu tidak ada siapa-siapa. Aku pun segera masuk ke dalam dan memastikan bahwa memang tidak ada siapa-siapa di sini. Tapi tiba-tiba pundakku terasa berat kembali dan bahkan lebih berat dari sebelumnya. Aku pun mulai bingung dan bertanya dalam hati apa sebenarnya yang terjadi pada diriku ini. Aku pun berpikir untuk meminta bantuan paman, karena kamar kontrakannya pun ada di sebelah kamarku. Aku berjalan kembali menuju pintu keluar. Tapi ketika aku berjalan tepat melewati sebuah cermin yang tertempel di dinding kamarku, aku pun menoleh dengan refleks ke cermin itu dan melihat pantulan diriku yang ada di cermin. Ternyata selain ada diriku sendiri di cermin itu, ada juga sesosok hantu wanita berambut panjang dan berbaju putih yang sedang duduk di atas pundakku. Sontak aku pun terkaget dan ingin berteriak minta tolong. Tapi entah mengapa suaraku seakan menghilang ditelan ketakutanku yang teramat besar. Aku pun sekuat tenaga memaksakan diri untuk berjalan menuju pintu kamar kontrakan paman. Setelah susah payah, aku pun sampai di depan pintu kontrakan paman. Dan langsung aku gedor pintu kamarnya sekuat tenaga. Tak lama paman pun membuka pintu kamarnya dengan tergesa-gesa. "Ada apa, Kin? Kamu gak kenapa-kenapa?" "Tolong aku, paman. Singkirkan makhluk yang ada di pundakku ini." Paman pun terlihat kaget setelah mendengar ucapanku. Tapi paman langsung mengangguk dan memapahku langsung untuk masuk ke dalam kamarnya. Dengan kegelisahan yang aku buat, para tetangga kamar kami pun mulai berdatangan. Paman pun langsung memanggil salah seorang dari mereka yang bernama Asep. Pak Asep pun masuk dan menghampiri kami. "Sep, sepertinya benar keponakanku ini ketempelan, Sep. Seperti yang tadi siang kamu bilang. Tolong obatin, Sep." Aku pun kaget dengan perkataan paman kepada Pak Asep ini. Dan aku pun tidak tahu Pak Asep ini siapa. Apakah dukun, ustadz, atau orang pintar? Yang aku tahu, Pak Asep cuma rekan kerja seprofesi dan temannya pamanku. Tanpa banyak bertele-tele, Pak Asep pun langsung meminta segelas air putih kepada paman. Kemudian dia mulai membacakan sesuatu yang tidak bisa dengan jelas aku dengar. Lalu setelah itu dia membasuhkan air di gelas yang telah dia beri doa atau mungkin mantra ke muka dan kepalaku. Kemudian dia menyuruhku untuk meminum sisa air putih yang ada di gelas tersebut. Entah kebetulan atau memang Pak Asep ini orang yang luar biasa. Seketika tubuhku pun sedikit-sedikit terasa ringan dan normal kembali. Mungkin hanya tertinggal efek kelelahan saja yang aku rasakan. Aku pun lega dan bersyukur dengan kondisiku saat ini. Tanpa sempat berbicara dan mengucapkan terima kasih kepada paman dan Pak Asep, aku pun langsung tertidur begitu saja di sana. Waktu pun berlalu, tanpa terasa pagi pun sudah menyapa.
Aku pun terbangun dari tidurku dan melihat paman yang sudah ada duduk di depan teras, sedang menikmati secangkir kopi dan rokok kretek favoritnya.